Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini kami dari kelompok rekayasa kebutuhan kelas B tahun 2022 beranggotakan saya Muhammad Fadri Zulhak, NRP 0511940023 dan Ahmad Akbari Warwanda NRP 138 dan Iwan Dwi Prakasa NRP 0229. Di sini kami akan menjelaskan tentang requirement modeling language atau RML dari studi kasus sistem penyewaan mobil Autoren. Langsung saja dimulai dari Rwanda. Yang pertama ada bisnis object model. Yang problem pertama dari sistem informasi Autoren ini adalah penyewaan mobil yang belum terkomputerisasi yang menyebabkan kesalahan seperti redundansi data pada proses pembuatan laporan. Hal ini bisa diatasi dengan menyediakan platform yang terintegrasi sehingga mengurangi kesalahan yang sudah ada. Dari BP pertama muncul masalah, yaitu yang pertama, calon penyewa akan merasa kesulitan apabila harus pergi ke tempat penyewaan hanya sekedar untuk merencanakan penyewaan di suatu waktu dan untuk membayarnya, sehingga platform yang menerima berbagai macam pembayaran akan memudahkan calon penyewa. Selain itu, setiap pencatatan penyewaan masih dilakukan secara manual sehingga data bisa saja ada yang hilang atau bahkan data yang ada bisa rusak, sehingga platform yang mengintegrasikan penyewaan dengan pelaporan yang memudahkan pemilik mendapatkan laporan sesuai dan laporan yang mudah diakses. Terakhir, tidak semua calon penyewa dapat pergi ke tempat penyewaan mobil untuk melihat mobil yang tersedia, sehingga tentu akan sangat membantu apabila terdapat platform yang memberikan informasi mengenai mobil yang ada dan dapat diakses tanpa ada batasan perangkat maupun waktu. Selanjutnya mengenai fitur rotary dari aplikasi ini, sistem informasi yang memberikan informasi detail mengenai mobil yang disewakan menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat daftar mobil. Ini bisa ke bawah, Mas. Dan melihat daftar mobil, melakukan filtering, dan melihat detail mobil yang dipilih atau diinginkan untuk disewa. Penyewa juga dapat melakukan pembayaran yang beragam dan aman dengan memberikan berbagai channel pembayaran yang tersedia, melakukan penggantian channel pembayaran maupun konfirmasi otomatis yang dikirimkan melalui email agar meyakinkan penyewa bahwa transaksi sudah berhasil. Dari penyewaan yang dilakukan, sistem secara otomatis akan mengintegrasikannya dengan laporan sehingga pemilik dapat melihat laporan penyewaan dengan filter laporan sampai ekspor laporan jika dibutuhkan. Baik, untuk selanjutnya adalah dokumen SKPL dari sistem informasi penyewaan mobil Autoren ini. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Untuk tujuan dari penulisan dokumen ini adalah dokumen SKPL atau SRS ini tujuan untuk sistem informasi penyewaan mobil terintegrasi Autoren. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun baik berupa gambaran umum maupun penjelasan secara detail. Pengguna di dokumen ini adalah pelanggan dari perusahaan PT Autoren. Dan dengan dokumen ini diharapkan mengembangkan perangkat lunak menjadi lebih terarah dan terfokus, terutama bagi pengembang perangkat lunak sistem informasi. Lalu untuk lingkup masalah dari dokumen ini adalah Autoren ini merupakan sebuah perusahaan penyewaan mobil di Kota Surabaya. Sistem penyewaannya yang berjalan pada Autoren belum terkomputerisasi. Ya, pada proses yang berjalan terdapat beberapa masalah seperti proses penyewaan mobil dan pembuatan laporan yang tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan kesalahan seperti redundansi data dan kesalahan pada proses pembuatan laporan. Lalu untuk definisi dan istilah dari dokumen ini sebagai berikut. Hanya ada aturan dan penamaan dan penomoran pada dokumen ini. Hanya ada beberapa referensi yang kita gunakan dalam pembuatan dokumen ini. Sehingga terkait kisah dokumen ini secara garis besar terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan merupakan pengantar yang berisi tujuan penulisan dokumen,
Lingkup masalah juga memuat definisi dan istilah yang digunakan dalam dokumen ini. Lalu ada bab 2 berisi deskripsi global perangkat lunak, mendefinisikan perspektif produk serta asumsi dan ketergantungan kehidupan dalam pengembangan sistem informasi. Lalu ada bab 3 berupa berisi deskripsi rincian kebutuhan yang mendeskripsikan kebutuhan khusus bagi sistem informasi dengan mobil terintegrasi Autoren ini. Selanjutnya untuk deskripsi perangkat lunak dilanjutkan oleh Rwanda. Deskripsi perangkat lunak. Autoren merupakan aplikasi dalam bentuk website yang dapat digunakan sebagai wadah calon penyewa untuk mendapat informasi mengenai mobil yang dapat disewakan, serta sebagai sistem yang mempermudah pemilik mobil dalam mengelola mobil yang hendak disewakan. Sistem informasi ini dapat diakses melalui desktop maupun tablet dan tidak memiliki batasan waktu dalam pengaksesannya. Nah, untuk fungsi produk ada beberapa, yaitu pertama, yaitu admin melakukan login, mengelola inventaris, yaitu tambah, ubah, hapus, melihat mobil yang masih disewa, mengakses laporan penyewaan, sedangkan untuk penyewa dapat melakukan daftar login, melihat daftar mobil, melakukan pencarian mobil dengan filter, melihat detail dari mobil yang diinginkan, menyewa mobil yang dipilih, mengatur cara pembayaran, mengubah, melihat waktu penyewaan, memberikan rating, dan nantinya sistem dapat mengirim notifikasi penyewaan ke admin dan penyewa. Karakteristik pengguna, ada admin dan pelanggan. Dengan fungsi admin itu menambahkan dan mengedit informasi inventaris mobil dan melihat laporan penyewaan. Sedangkan pelanggan dapat melihat daftar menyewa mobil serta melakukan pembayaran. Untuk batasan ini hanya dapat diakses secara online, dibangun menggunakan bahasa pemrogram PHP framework Laravel, hanya dapat diakses melalui website browser, dan dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan database MySQL. Sedangkan lingkungan operasi menjalankan sistem informasi dengan browser, dengan sistem informasi apapun dan dimanapun. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya mengenai deskripsi umum kebutuhan. Yang pertama, untuk antarmuka pengguna, sistem informasi ini menggunakan antarmuka pengguna berbasis GUI atau Graphical User Interface yang dapat diakses melalui website. Lalu untuk antarmuka perangkat lunak, sistem ini merupakan program yang dibangun menggunakan bahasa PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan juga database MySQL. Untuk selanjutnya, ada antarmuka komunikasi. Sistem ini berbasis website sehingga dapat diakses menggunakan browser yang terhubung dengan jaringan internet. Lalu ke bawah, Mas. Ya, selanjutnya deskripsi fungsional. Ada yang pertama use case diagram. Di sini ditemukan 4 use case. Yang pertama mengubah informasi inventaris mobil, melihat laporan pesanan, dan untuk admin bisa melihat daftar mobil dan memesan mobil. Untuk use case yang pertama ada melihat daftar mobil. Nah, di sini aktornya adalah pelanggan. Pelanggan melihat daftar mobil untuk dipilih dan disewa. Untuk alurnya, yang pertama, pelanggan mengakses halaman list daftar mobil, lalu sistem bakal menampilkan mobil yang ada. Lalu pelanggan bisa mengatur filter untuk mobil yang dicari. Ke bawah, Mas. Dan sistem menampilkan mobil sesuai filter yang bakal dipilih. Next. Nah, ini untuk diagram aktivitasnya sesuai dengan alur yang sudah disebutkan di atas. Next. Nah, ini untuk diagram sequence. Untuk fungsional yang kedua, memesan mobil. Di sini aktornya adalah pelanggan. Pelanggan memesan mobil yang dipilih untuk disewa. Triggernya pelanggan menekan tombol pesan mobil. Alur normalnya, pelanggan menekan mobil yang ingin dipesan dari daftar mobil pada use case pertama. Lalu sistem menampilkan informasi detail tentang mobil. Nomor 3, pelanggan menekan tombol pesan, dan sistem bakal memproses pesanannya. Dan sistem jika berhasil akan menampilkan pesan sukses dan menampilkan informasi pembayaran. Diagram aktivitas dan juga diagram sekuensinya sudah tertera di situ. Untuk fungsi yang ketiga, ada mengedit inventaris mobil. Di sini aktornya adalah admin. Admin dapat melakukan edit pada data inventaris mobil.
Kondisi awalnya, admin ingin melakukan perubahan pada data inventaris mobil. Alur normalnya, admin menekan mobil yang ingin diubah datanya, lalu sistem menampilkan informasi detail dari mobil tersebut. Admin menekan tombol edit, dan sistem menampilkan form edit data mobil. Dari form itu, admin bisa mengganti-ganti data mobil yang sesuai keinginan. Admin menekan tombol simpan, lalu sistem bakal menyimpan data mobil yang baru tersebut dan menampilkan pesan sukses jika perubahan sukses. Lalu seperti ini diagram aktivitas sesuai dengan alur yang sudah dibuat di atas. Diagram sequence-nya juga sudah tertera. Untuk fungsional yang keempat, ada melihat laporan pesanan. Di sini aktornya adalah admin. Admin dapat melihat laporan pesanan. Untuk alur normalnya, admin login ke sistem, memilih menu laporan pesanan, dan sistem menampilkan data laporan pesanannya. Untuk diagram aktivitas dan sekuensialnya sudah tertera seperti ini. Terus selanjutnya ada diagram kelas, ada beberapa kelas untuk controller, ada users, cars, orders, dan juga payment-nya. Terus selanjutnya saya kembalikan ke Mas Erik. Baik, terima kasih. Juga itu merupakan hasil riset kelompok kami terkait RML dan SKPL dari studi kasus pengembangan sistem informasi penyewaan mobil Autorem. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.